Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu utawi hadis as-samina asyara kang nomor 18. As-samina asyara kang nomor 18 iku ani Ibnu Abbasin cinarita saking Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allahu ta'ala Allah ta'ala anhuma saking Ibnun dan Abbas, anhuma saking Ibnun dan Abbas, anna Rasulullahi teman setuhune Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla mugi-mugi paring tambahi rahmat ta'zim sapa Allahu ta'ala Allah ta'ala alaihi ngatasi Rasulullah wasallama lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh rupane hal alimtum man a'jabul khalqi imanan rupane dawuh hal alimtum ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Artine hal alimtum apa toh padha ngerti sira kabeh utawa apa toh padha weruh sira kabeh man utawi sapa iku ajabul khalqi luweh nggawokake makhluk utawa luweh menakjubkane makhluk apane imanan imane hadis yang nomor 18 yaitu datangnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah anna Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda hal alimtum apakah kalian tahu man a'jabul khalqi imana iman siapakah di antara makhluk yang paling menakjubkan. Jadi Kanjeng Nabi bertanya kepada para sahabat hal alimtum man a'jabul khalqi imana wahai para sahabat apakah kalian ngerti, apakah kalian tahu iman siapakah di antara para makhluk Allah itu imannya yang paling menakjubkan. Ajabul khalqi imanan, bukan iman yang paling kuat, yang paling tebal, bukan. Tapi pertanyaan Kanjeng Nabi, iman siapakah di antara makhluk Allah yang iman itu paling menakjubkan? Itu pertanyaannya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalu tumuli podon jawab sapa sahabat. Faqalu tumuli podon jawab sapa sahabat imanul malaikati ya Rasulullah utawi iman makhluk sing paling menakjubkan yaiku imanul malaikati iku imanul malaikati imane para malaikat ya Rasulullah Gusti Rasulullah. Ditanya seperti itu para sahabat ini menjawab imanul malaikah. Jadi tadi Kanjeng Nabi bertanya kepada para sahabat iman siapakah di antara makhluk Allah yang paling menakjubkan, bukan yang paling kuat dan yang paling tebal, bukan, tapi iman yang paling menakjubkan. Ditanya seperti itu para sahabat ini menjawab imanul malaikah. Iman yang paling menakjubkan adalah
imannya para malaikat. Nah, itu jawaban dari para sahabat. Lalu apa kata Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Faqala tumuli, ngendika sapa Kanjeng Nabi, wa kaifalan hale kaya apa la tu'minu ora iman sapa al malaikatu para malaikat, wahum hale utawi malaikat iku yu'ayinuna padha ningali nyoto utawa ningali bener utawa ningali nyoto sapa malaikat al amra ing perkara, al amra ing perkara. Dijawab oleh sahabat tadi, iman yang paling menakjubkan adalah imannya para malaikat. Lalu Kanjeng Nabi bersabda lagi, wa kaifa la tu'minu al malaikah wa hum yu'ayinunal amra. Bagaimana para malaikat tidak beriman kepada Allah? Jadi bagaimana tidak beriman? Lawang malaikat itu melihat kenyataan keagungan Allah, melihat segala perkara yang diciptakan oleh Allah, bahkan diperintah langsung oleh Allah. Seperti malaikat Jibril diperintah menyampaikan wahyu, malaikat penjaga surga, malaikat penjaga neraka. Semua malaikat ini tahu persis perkara apa yang ada di sisi Allah. Maka kalau para malaikat iman, kata Kanjeng Nabi, ya nggak menakjubkan. Bahasa kita sekarang itu nggak wow lah gitu. Jadi kalau malaikat ini kok beriman ya nggak wow, artinya nggak menakjubkan lah. Biasa, karena malaikat itu tahu persis kenyataan-kenyataan perkara-perkara yang ada di sisi Allah. Bagaimana agungnya Allah, itu bagaimana agungnya ciptaan-ciptaan Allah, bagaimana kekuasaan Allah. Umpama para malaikat iman ya biasa, artinya ya aneh kalau seandainya malaikat nggak iman, ya aneh. Makanya kalau seandainya misalkan malaikat beriman ya nggak menakjubkan. Nah, pertanyaan saya, katakan Nabi, iman siapa yang paling menakjubkan? Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu podon jawab sapa sahabat, qalu podon jawab sapa sahabat, annabiyuna ya Rasulullah. Utawi iman yang paling menakjubkan iku annabiyuna, imane para nabi kabeh. Ya Rasulullah, utusan Gusti Allah. Lalu para sahabat ini menjawab lagi pertanyaan yang tadi, karena malaikat bahasanya kurang tepat lah jawaban itu. Lalu para sahabat jawab lagi, imannya para nabi rasul. Jadi imannya para nabi. Jadi jumlah nabi itu dan jumlah rasul itu sangat banyak. Jadi jumlah nabi dan jumlah rasul kalau ditotal itu ada 124.000 nabi dan rasul. Lah jumlah itu jumlah total. Lah jumlah rasul itu ada 315. Jadi jumlah rasulnya itu ada 315. Lah sisanya itu nabi. Jadi artinya beda kalau nabi dengan rasul. Kalau nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul itu pasti nabi. Lah jumlah total dari nabi dan rasul itu ada 124.000. Nah itu ada 124.000 jumlah totalnya. Lah jumlah rasulnya 315. Yang wajib kita ketahui hanya 25 dari hitungan Nabi Adam sampai hitungan Nabi yang terakhir, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah para sahabat menjawab, karena malaikat tadi kurang tepat jawab, yaitu iman para nabi. Kita lanjutkan. Faqala tumuli, ngendika sapa Kanjeng Nabi, wa kaifalan hali kaya apa la yu'minu ora iman sapa annabiyuna para nabi kabeh,
Warruhu, sedangkan hali utawi malaikat Jibril iku yang zilu tumurun sopo Jibril, sopo utawa ruh iku yang zilu tumurun sopo ruh alaihi mengatasi annabiyuna utawa para nabi bil amri kelawan gawa perintah utawa gawa perkara, bil amri kelawan gawa perintah minas samai saking langit. Tadi para sahabat jawab imannya para nabi. Lalu kanjeng Nabi bersabda, wa kaifa la yu'minu annabiyuna warruhu yanzilu alaihim bil amri minas sama. Bagaimana para nabi tidak iman? Barang malaikat Jibril itu turun dari langit itu membawa perintah dari Allah, membawa wahyu dari Allah. Ya maka kalau seandainya para nabi itu iman ya biasa, karena mereka itu adalah utusan Allah. Jadi para nabi orang pilihan Allah. Malaikat Jibril bahkan menyampaikan langsung ini perintah-perintah Allah. Jadi andai kata misalkan kok para nabi ini iman ya biasa. Nah ini jawabannya kurang tepat, kata kanjeng Nabi gitu. Jadi jawaban kalian ini kurang tepat, karena kalau seandainya Nabi iman ya biasa. Kenapa kok biasa? Nggak aneh. Kenapa? Karena malaikat Jibril turun dari langit atas perintah Allah untuk menemui Nabi dan memberikan wahyu. Maka kalau iman ya nggak aneh. Ini kata kanjeng Nabi. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu podon jawab meneh sapa sahabat. Qalu podon jawab meneh sapa sahabat, ashabuka ya Rasulullah. Utawi imane makhluk sing paling menakjubkan yaiku imane para sahabatmu ya Rasulullah. Gusti Rasulullah. Lalu para sahabat ini menjawab lagi, karena tadi jawabannya kurang tepat. Lalu jawab lagi, ashabuka ya Rasulullah. Kalau begitu iman para sahabatmu wahai Rasulullah. Ini jawaban para sahabat. Jadi malaikat kurang tepat, para nabi kurang tepat. Nah ini terus menjawab ashabuka ya Rasulullah. Iman yang paling menakjubkan berarti para sahabatmu Rasul. Kita lanjutkan. Faqala tumuli ngendika sapa Kanjeng Nabi, wa kaifa lan hali kaya apa la yu'minu ora iman sapa ashabi pira-pira sahabat ingsun, wahum hali utawi ashabi iku yarawna padha ningali utawa padha weruh sapa ashabi al mu'jizati ing pira-pira mukjizat minni saking ingsun, wa ana hali utawi ingsun iku unabbiuhum nyeritani sapa ingsun ing ashabi bima kelawan perkara ungzilakan den turunake apa ma alayya ing atase ingsun. Lalu para sahabat menjawab kesekian kalinya, yaitu ashabuka ya Rasulullah. Iman yang paling menakjubkan adalah imannya para sahabatmu wahai Rasul. Jawaban para sahabat. Lalu Kanjeng Nabi bersabda, wa kaifa la yu'minu ashabi wa hum yarawnal mu'jizati minni. Bagaimana para sahabatku tidak iman kepadaku, tidak iman atau tidak percaya atau tidak iman, wahum yarawnal mu'jizati minni, sedangkan para sahabat itu tahu langsung, menyaksikan langsung mukjizat-mukjizatku, kata Kanjeng Nabi. Para sahabat itu tahu banget mukjizatku, ya pasti mereka beriman. Andaikan misalkan kok mereka beriman ya nggak aneh, nggak menakjubkan. Kenapa? Mereka itu tahu mukjizat-mukjizatku. Bagaimana para sahabat menyaksikan sendiri bagaimana mukjizatku yang diberikan oleh Allah. Ini kata Kanjeng Nabi, wa ana unabbiuhum bima unzila alayya
dan juga aku, kata Kanjeng Nabi, menceritakan kepada para sahabatku tentang apa-apa yang diturunkan Allah kepadaku. Jadi andai kata misalkan mereka tidak beriman, ya tidak menakjubkan. Ini jawaban Kanjeng Nabi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin a'jabun nasi, lan tetapi ini utawi luweh nggawokake utawa luweh menakjubkan menungso. Lakin ajabun nasi, tetapi ini utawi oleh menakjubkan menungso apane imanan imane, apane imanan imane iku kaumun kaum, iku kaumun kaum utawa golongan kaum, yajiuna kang teka sapa kaum, yajiuna kang teka sapa kaum, mimba'di ing dalam sause ingsun, yu'minuna halih padha iman sapa kaum bi ing ingsun walam yarauni lan ora tau ningali sapa kaum, walam yarauni lan ora tau ningali sapa kaum ing ingsun, wa yusaddiquni lan benerake sapa kaum ing ingsun, faulaika mongko utawi mengkono kaum, faulaika mongko utawi mengkono kaum iku ikhwani pira-pira dulur ingsun. Jadi jawaban para sahabat tadi bukannya tidak benar, tapi kurang tepat. Misalkan malaikat beriman, ya nggak menakjubkan. Umpama para nabi beriman, ya nggak menakjubkan. Umpama para sahabat misalkan yang iman, ya tidak menakjubkan. Maka kata Kanjeng Nabi, walakin a'jabun nasi imanan, akan tetapi iman manusia yang paling menakjubkan, kata Kanjeng Nabi, qaumun yaji'una min ba'di yu'minuna bi walam yarawni wa yusaddiquni faulaika ikhwani. Iman manusia yang paling menakjubkan adalah iman kaum atau seseorang yang datang setelahku atau kurun setelah saya, kata Kanjeng Nabi. Kurun setelahku yu'minu nabi walam yarawni wa yusaddiquni. Mereka iman kepadaku, percaya dengan apa yang saya bawa, mereka iman kepadaku, tapi mereka belum pernah melihatku. Mereka begitu iman, begitu cinta kepadaku, akan tetapi mereka belum pernah ketemu aku. Wa yusaddiquni, bahkan mereka membenarkan apa yang saya bawa, membenarkan saya, kata Kanjeng Nabi. Mereka tidak pernah ketemu, tidak pernah berjumpa, bahkan mimpi saja mereka belum pernah, akan tetapi mereka sangat iman kepadaku, sangat cinta kepadaku, bahkan mereka membenarkan ajaranku. Itulah iman seseorang yang paling menakjubkan di antara para makhluk, yaitu imannya seseorang yang tidak pernah melihatku, tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihat mukjizatku, akan tetapi mereka iman kepadaku dan sangat mencintaiku. Nah, ini jawaban Kanjeng Nabi. Maka faulaika ikhwani, mereka itulah saudara-saudaraku. Jadi kalau yang ketemu dengan Kanjeng Nabi disebut sahabat, tapi orang yang tidak pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi ini disebut ikhwani, saudaraku. Artinya apa? Diakui sebagai saudara oleh Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi sangat bertanggung jawab nanti di akhirat untuk semua umatnya, dilindungi oleh Kanjeng Nabi. Bahkan permintaan Kanjeng Nabi sebelum meninggal pun itu adalah kata ummati, ummati, ya Allah jaga umatku, ya Allah selamatkanlah umatku. Ini adalah doa Kanjeng Nabi sebelum Kanjeng Nabi wafat. Jadi makanya
Inilah iman yang paling menakjubkan. Ini bukan masalah ketebalan iman, iman yang paling hebat, bukan, tapi iman yang paling menakjubkan. Jadi orang yang tidak pernah berjumpa dengan Kanjeng Nabi tapi mereka beriman, yaitu sangat menakjubkan. Tidak pernah berjumpa dengan Kanjeng Nabi tapi mereka beriman kepada Kanjeng Nabi, itu adalah yang sangat menakjubkan. Maka diakui oleh Kanjeng Nabi, faulaika ikhwani, mereka itulah saudara-saudaraku. Jadi kalau yang ketemu dengan Kanjeng Nabi masa itu disebut sahabat. Nah, kalau yang tidak pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi akan tetapi iman kepada Kanjeng Nabi, membenarkan dengan Kanjeng Nabi, cinta kepada Kanjeng Nabi, itu disebut ikhwan atau saudara. Nah, ini kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita, kita lanjutkan sebuah kisah bagaimana orang melihat mukjizat Kanjeng Nabi terus beriman. Ini menunjukkan kalau sahabat bagaimana mereka tidak beriman, mereka melihat jelas mukjizatku, kata Kanjeng Nabi. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiyalan den ceritaake apa sing diceritakake anna yauman teman setuhune siji dina minal ayami saking pira-pira dina iku ijtama'at kumpul sapa al kuffaru wa pira-pira wong kafir fi dari Abi Jahlin ing dalem umai Abu Jahal, iddakhala dumadaan melbu sapa rajulun wong lanang yukalu kang den ucapake lahu kadue rajul sapa tarikun jeneng tarik as-Saidalani kang bangsa Saidalani. Waqala lan ngucap sapa rajul utawa tarik mau, ma utawi apa toh suwiji-wiji perkara iku ashalu luwih gampangake apa ma alaina ing atase kita qatla Muhammadin ing membunuh utawa mateni Muhammad alaihi salam. Lawit tafaktum lamuno sepakat sira kabeh wahai orang-orang kafir ala kauli ngatasi ucapan ingsun qalu padha nanggapi sapa kufar kaifa hali kaya apa ya toriku hetorik kaifa hali kaya apa carane ya toriku hetorik nerangake sapa zalika rajulu mengkono-mengkono wong lanang alias tarik mau nerangake inna Muhammadan temen sedune Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam iku istanada sendenan sapa Kanjeng Nabi Muhammad ila jidaril Ka'bati maring temboke Ka'bah. Falau dhahaba mongko lamun budalan sapa wahidun wong siji minna saking golongan kita waroma lan glondongake sapa wahid hajaron ing watu kabiron kang gedhe min fauqil Ka'bati saking ndukure Ka'bah lahalaka mongko yakti pesti mati sapa Kanjeng Nabi Muhammad min saatihi saking mangsane Kanjeng Nabi Muhammad. Diriwayatkan ini menceritakan salah satu dari sekian mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu hari anna yauman minal ayyam, suatu hari ijtama'at al-kuffaru fi dari Abi Jahlin. Jadi suatu hari ini orang-orang kafir ini kumpul di rumah Abu Jahal. Jadi orang kafir lagi membahas kumpulnya di tempatnya atau di rumahnya Abu Jahal. Lah pada saat mereka berkumpul, orang-orang kafir berkumpul, iddakhala rajulun yuqalu lahu Tariq as-Saidalani. Lalu
tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bernama Torik ini masuk ke perkumpulan itu. Jadi ada laki-laki yang ujuk-ujuk masuk, namanya laki-laki ini namanya Torik As-Swaidalani. Ujuk-ujuk masuk ikut nimbrung di perkumpulan orang-orang kafir tadi. Wa qala ma ashalu alaina qatla Muhammadin alaihi salam law ittafaqtum ala qauli. Lalu laki-laki yang tadi masuk dengan tiba-tiba itu ngomong, saya punya cara yang paling mudah untuk membunuh Muhammad. Ini kata Torik tadi atau kata laki-laki tadi, saya punya cara yang sangat gampang untuk membunuh Muhammad. Ini kata Torik. Lawit tafaktum ala qauli, kalau memang kalian sepakat dengan saya atau dengan cara saya. Ini kata Torik. Karena perkumpulan itu yang di rumah Abu Jahal itu untuk gimana caranya bisa membunuh Kanjeng Nabi. Maka begitu ada Torik ini masuk, ada Torik masuk menawarkan cara yang gampang untuk membunuh, ya otomatis nah ini jadi jalan yang baik. Nah, kita lanjutkan, qalu kaifa ya Toriku. Lalu orang-orang kafir yang kumpul di situ langsung menanggapi, wahai Torik, itu gimana caranya? Kaifa ya Toriku, caranya gimana Torik? Kamu bilang gampang bisa membunuh Muhammad. Lalu Torik menjelaskan, qala dzalikar rajul. Jadi Torik ini menjelaskan tata caranya. Inna Muhammadan alaihi salam istanada ila jidaril Ka'bah. Falau dhahaba wahidan minna waroma hajaran kabiran min fauqil Ka'bah lahalaka min sa'atihi. Jadi caranya mudah kata Torik. Muhammad itu, ini nggak sopan manggil Kanjeng Nabi. Muhammad itu kata Torik tadi, kata laki-laki yang tiba-tiba nimbrung dalam orang-orang kafir tadi ngomong, Muhammad itu biasa sekali bersandar di Ka'bah atau di jidar atau di tembok Ka'bah. Muhammad itu sangat sering yang namanya bersandar di Ka'bah. Falau dhahaba wahidun minha waroma hajaron kabiron min fauqil Ka'bah lahalaka min sa'atihi. Kalau seandainya misalkan ada seseorang yang membawa batu besar di atas Ka'bah, lalu batu itu dijatuhkan pada saat Muhammad itu bersandar di Ka'bah, dijatuhkan batu yang besar itu pasti langsung mati. Ini kata Torik, pasti langsung mati, dan itu seperti kecelakaan. Nah itu bahasanya, jadi membunuh tanpa ada jejak bahasanya. Begitu batu itu kita jatuhkan langsung mengenai Muhammad, ya otomatis Muhammad pasti penyet, bahasanya gitu kasarnya, itu pasti mati. Ini kata Torik, ini tata cara mudah, kita siapkan batunya malam-malam. Begitu nanti ada Muhammad bersandar di Ka'bah, itu kita jatuhkan batunya, maka pasti mati. Lahalaka min saatihi, pasti mati pada saat itu, artinya langsung mati. Nah itu kata Torik. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faqomah tumuli ngadeg, faqomah tumuli ngadeg min bainihim saking antarane kufar, min bainihim saking antarane kufar sapa rajulun wong lanang, yuqalu kang den ucapake lahu kadhe rajul apa Syihabun jeneng Syihab, apa Syihabun jeneng Syihab. Wa qala lan ngucap sapa Syihab, lau adzintum lamuno ngidini sira kabeh limaring ingsun, laqataltuhu yakti temen mateni sapa ingsun ing Muhammad. Fa'adzinu mongko padha ngidini sapa kufar lahu maring Syihab. Fasaidatu muli munggah sapa Syihab, fasaidatu muli munggah sapa Syihab fauqal Ka'bah ing dalam dhuwure Ka'bah. Wa ma'ahulan iku sartane Syihab hajarun utawi watu kabirun kang gedhe. Faromahu tumuli nglundungake utawa mbalangake sapa Syihab ing hajar ilan Nabi maring Kanjeng Nabi alaihi salam.
fa kharajatu mulai metu min jidaril Ka'bah disangking temboke Ka'bah apa hajarun watu wa akhadalan ngalap apa hajar dalikal hajarah ing mengkono-mengkono watu kang den glundungake mau fil hawai ing dalem awang-awang hatta qoma sehingga jumeneng sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min maudhi saking nggon lungguhe Kanjeng Nabi wasaqata lan tumuli ceblok apa al hajar watu alal ardi ing atase bumi wadahroja lan glundung apa al jidaru tembok bismillahirrahmanirrahim wadahroja bismillahirrahmanirrahim wadahroja lan bismillahirrahmanirrahim ngetokake wadahroja lan ngetokake balik jalan ngetokake balik apa al jidaru tembok ila maudhihi maring apa al jidaru watune tembok apa al jidaru jidar maksudnya watune tembok apa al jidaru watune tembok ila maudhihi maring panggonane al jidar fasaratu muli dadi apa al jidar dadi iku kamakana kaya oleh tinemu apa al-jidar. Lalu setelah tata cara yang gampang tadi diterangkan oleh yang namanya Torik, maka ada seorang laki-laki yang langsung berdiri namanya Syihab. Ada laki-laki langsung berdiri namanya Syihab wa qala law adzintum li laqaltuhu. Kalau kalian ngizini, kata Syihab yang tadi berdiri, ngizini kepada saya untuk membunuh Muhammad, maka akan saya lakukan. Ini kata Syihab. Fa'adzinu lahu, lalu orang-orang kafir menyetujui Syihab yang mengeksekusi tata cara yang diberikan Torik. Nah itu. Jadi makanya beberapa orang akhirnya berangkat untuk menuju Ka'bah. Dan di sana mempersiapkan batu yang besar wa ma'ahu hajarun kabirun faromahu ilan nabiyyi alaihi salam. Batu itu dipersiapkan di atas Ka'bah. Begitu Kanjeng Nabi ada sandaran di Ka'bah, maka batu yang dibawa tadi di atas Ka'bah yang besar itu dijatuhkan menuju Kanjeng Nabi yang lagi sandaran. Nah itu. Jadi faromahu ilan Nabi alaihi salam fa kharaja min jidaril Ka'bah hajarun wa akhadha dzalikal hajara fil hawa. Akan tetapi begitu batu itu dijatuhkan. Jadi begitu batu itu dijatuhkan oleh Syihab tadi dan juga teman-temannya, begitu batu dijatuhkan, ujuk-ujuk batu dari Ka'bah ini keluar, apa namanya, muncul apa, kalau di sini kan bata lah, jadi bata yang disusun, kalau itu Ka'bah kan batu. Ini bata istilahnya dari tembok ujuk-ujuk keluar itu dari tembok bata. Berarti batu yang di Ka'bah itu ujuk-ujuk nongol gitu loh, nongol untuk menahan batu yang dijatuhkan oleh Syihab dan kawan-kawannya. Jadi begitu batu yang di atas Ka'bah tadi yang dibawa oleh Syihab dan teman-temannya dijatuhkan, itu ujuk-ujuk batu Ka'bah itu menyangga batu yang lemparkan ke Kanjeng Nabi. Maka batu tadi yang sengaja dibawa untuk supaya bisa menjatuhkan Kanjeng Nabi, tadi batu itu nggak bisa jatuh. Karena apa? Tertahan oleh batu Ka'bah yang ujuk-ujuk muncul. Nah itu. Hatta qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min maudhihi. Jadi batu itu tertahan. Jadi selama Kanjeng Nabi duduk di situ ya nggak jatuh batunya. Kenapa? Karena batu itu tertahan oleh batu Ka'bah yang ujuk-ujuk atau tiba-tiba muncul untuk menahan batu yang dijatuhkan oleh Syihab. Sampai Kanjeng Nabi pergi dari sana atau berdiri pergi dari sana. Jadi batu itu tertahan, jadi tidak mau jatuh. Nah itu.
wasaqatu al hajaru alal ardi wa dahrojal jidaru ila maudhihi fasoroka makana. Begitu Kanjeng Nabi sudah pergi, batu yang tadi batu dari Ka'bah yang muncul menyangga batu yang dilemparkan oleh Syihab tadi, batu ini berbalik lagi, maka batu yang sudah disiapkan dari atas Ka'bah lalu jatuh. Tapi Kanjeng Nabi sudah tidak ada, sudah pergi. Maka selama Kanjeng Nabi di situ, batu Ka'bah menahan. Ini salah satu mukjizat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syihabun utawi Syihab, jadi orang yang mengeksekusi tadi. Wa syihabun utawi Syihab iku yang luru ningali sapa Syihab ilaihi maring kejadian al-jidar, ilahi maring kejadian al-jidar, wa yata'ajabulan gawa utawa gumun sapa Syihab minhu saking kejadian al-jidar. Fanazalatum muli mudun sapa Syihab minal Ka'bah saking Ka'bah, wajaa lan teko sapa Syihab baina yadai Rasulillahi ing dalem ngersane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa aslama lan masuk Islam sapa Syihab, wa hasunalan bagus apa islamuhu islami Syihab, wa aslamalan ugi masuk Islam sapa thariqun thariq aidon halimalih kaya dene mengkono-mengkono Syihab sing masuk Islam. Wa kana lan ana sapa Syihabun Syihab wa man lan wong ma'ahu kang bareng sartane Syihab iku aslamu padha masuk Islam sapa man ma'ahu ba'dama ra'au ing dalem sawuse oleh ningali sapa man ma'ahu hadhil mukjizati ing iki mukjizat. Maka Syihab yang melihat kejadian tadi, jadi Syihab itu yang mengeksekusi, kalau Thariq ini yang memberikan cara. Lah Syihab yang mengeksekusi atau yang menjatuhkan batu dari atas Ka'bah melihat kejadian tadi itu sangat takjub, nggak percaya, sangat takjub. Maka begitu selesai Kanjeng Nabi pergi, batu jatuh, fanazala minal Ka'bah, lalu Syihab ini turun dari Ka'bah dan mendatangi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aslama wa hasuna islamuhu. Begitu Syihab mengerti atau tahu kejadian yang tadi disaksikan oleh Syihab, lalu Syihab turun dari Ka'bah dan menyamperi Kanjeng Nabi. Disitulah Syihab masuk Islam, wahasuna islamuhu, artinya Islamnya terus menjadi baik, menjadi sahabat terbaik. Wa aslama thariqun aidon, Thariq tadi yang ngasih tata cara untuk membunuh, Thariq tadi itu juga ikut masuk Islam. Bukan hanya Syihab dan Thariq, akan tetapi waman ma'ahu aslamu ba'da mara'au hadhil mu'jizati, dan orang-orang yang bersama Syihab tadi pada saat mengeksekusi Kanjeng Nabi juga ikut masuk Islam semua. Nah ini artinya apa? Ini satu contoh bahwa ada yang masuk Islam itu karena melihat mukjizat Kanjeng Nabi, yaitu salah satunya Syihab dan juga Thariq yang tadinya memusuhi Islam masuk Islam karena melihat mukjizat Kanjeng Nabi. Maka jawaban para sahabat tadi di atas dalam hadis bahwa iman yang paling menakjubkan imannya para sahabat ini kurang tepat. Kenapa? Karena sahabat bagaimana tidak iman kepadaku, kata Kanjeng Nabi, lo mereka melihat langsung mukjizatku. Nah itu. Nawal imanu bi Muhammadin alaihi salam, wal imanu ta iman bi Muhammadin kelawan Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam fi akhir zaman ing dalam akhir zaman iku min afdolil maratibi, setengah saking afdole utawa utamane tingkatan, li annahum karena temen setuhune ahli akhir zaman iku sabatun netepake sapa ahli alal imani ngatasi iman wal islami lan Islam ang dhahril ghaibi saking tingkah samar bi ghairi musyahadatihi kelawan tanpa ningali ing Kanjeng Nabi alaihi salam, wa mukjizatihi lan ora tau ningali pira-pira mukjizate Kanjeng Nabi.
Maka iman orang akhir zaman itu adalah iman yang paling afdol secara tingkatan. Kenapa? Karena orang akhir zaman ini iman dan juga Islam ini tidak melihat Kanjeng Nabi, akan tetapi mereka iman kepada Kanjeng Nabi. Tidak pernah melihat Kanjeng Nabi, tapi mereka cinta kepada Kanjeng Nabi. Maka kata Kanjeng Nabi, iman yang paling menakjubkan adalah imannya iman orang yang datang setelah Kanjeng Nabi, tidak pernah melihat Kanjeng Nabi, tidak pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi, tidak pernah melihat mukjizat Kanjeng Nabi, akan tetapi mereka iman dan membenarkan Kanjeng Nabi, mereka cinta kepada Kanjeng Nabi. Itulah iman yang paling menakjubkan, kata Kanjeng Nabi. Nah, itulah pengajian pada kali ini. Mudah-mudahan pengajian ini membuat kita semakin cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sholawat 3 kali. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita walaupun tidak pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi, kita berharap kita mendapatkan syafaat beliau nanti di hari yaumil qiyamah. Bukan hanya mendapatkan syafaat beliau, akan tetapi juga bisa bertemu dengan beliau dan juga bersama-sama nanti di akhirat dengan beliau. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.